Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita kembali lagi dalam materi pembelajaran kita ya nak. Sebelum kita memulai, seperti biasa kita awali kegiatan kita, aktivitas kita dengan beribadah. Kita bernyanyi ya dari Kidung Jemaat 424. Kalau di bukumu di situ di halaman 37 ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan yang boleh kami terima dari-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa yang memelihara kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti proses belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan, Engkau ada dalam hati dan pikiran kami dan memampukan kami untuk mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah orang tua kami dimanapun mereka berada. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan supaya kami layak mendapatkan berkat-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, untuk anak-anak ibu, ya, kita masuk ke materi kita. Yaitu tentang tapi kamu buka buku kamu halaman 37 ya sayang. Kamu buka buku kamu halaman 37. Oke, materi kita adalah gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Dari judul kita dahulu ya, gereja yang bersaksi, gereja marturia dan koinonia, gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Jadi, kalau dari judul kita ini nak, Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus bukan hanya untuk orang-orang Kristen, ya, tetapi untuk semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita pun memiliki tugas, yaitu memberitakan kasih, melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita atau orang yang di luar dari sekeliling kita, untuk melayani seperti yang dilakukan Yesus kepada kita. Jadi, kasih Yesus tidak terbatas. Oleh karena itu, Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk memberikan kasih kepada siapa saja, ya. Nah, di materi kita ini di bagian A, mengenal berbagai pelayanan gereja. Di situ kalau kamu lihat bukumu ada sebuah gambar ya, anak-anak remaja yang sedang tersenyum manis dengan teman-temannya. Nah, aktivitas gereja di beberapa wilayah di tanah air. Ada beberapa pekerjaan atau kegiatan gereja yang di tanah air yang menyatakan kasihnya lewat gereja. Yang pertama di situ nanti bisa kamu baca lebih dalam ya sayang ya, di buku paketmu. Nah, di situ ada 5. Yang pertama adalah Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB ya, Koinonia, melayani Kebon Pala menampung 1150 pengungsi banjir di Jakarta. Coba, dengan banyaknya korban banjir, pasti itu bukan hanya orang-orang Kristen, iya kan? Banyak di situ atau berbeda agama, tetapi gereja Protestan GPIB memberikan hati, memberikan pikiran dan tenaga mereka tempat untuk menampung, menyediakan tempat supaya jangan mengalami atau mendapatkan
tempat sementara karena terjadi, dikatakan di situ, banjir di Jakarta. Ya nak, banjir di Jakarta yaitu pada Januari di tahun 2014 ya. Jadi dari bantaran Kampung Melayu katanya airnya itu datang. Nah, yang kedua, Gereja Kristen Indonesia atau GKI membantu para korban tsunami pada tahun 2004 tanggal 26 Desember. Jadi antara lain mereka membantu korban bencana untuk mewujudkan kasih luhur ya. Jadi orang Kristen di situ, gereja GKI itu memberikan bantuan. Kalau kita lihat mayoritas orang yang di Aceh adalah yang beragama Islam. Tetapi Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, ya, kita akan memberikan atau menyatakan kasih kepada semua, kepada siapa saja tanpa terkecuali. Nah, selanjutnya yang ketiga, Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua, yaitu Bapak Pendeta Albert Yoku, yang mengatakan bahwa semua gereja harus memberikan pendidikan terkhusus kepada laki-laki, katanya, terkhusus kepada laki-laki, supaya jangan melakukan seks yang bersifat, katanya, bebas. Kalau kamu baca bukumu pada poin yang ketiga, semua gereja harus memberikan pendidikan kepada kaum laki-laki dewasa agar tidak melakukan hubungan seks yang beresiko, seperti misalnya dengan seorang perempuan yang tidak baik, ya. Nah, yang keempat, gereja-gereja dan relawan berperan aktif dalam membantu orang-orang yang terkena tsunami. Ya, gereja dan relawan. Tahu relawan ya, Nak ya, yang bersedia, yang tanpa dipanggil tetapi bersedia memberikan tenaga, hati dan pikiran untuk menolong sesama. Di situ di Sumatera Barat pada Oktober 2010. Jadi mereka turut menguburkan mayat-mayat korban yang bencana tsunami, ya. Nah, yang kelima adalah dewan-dewan gereja sedunia menyerukan agar gereja-gereja diperlengkapi untuk menolong kaum perempuan yang rentan diserang HIV/AIDS. Jadi, menyerukan, memberikan, memberitahukan, menyuarakan pendidikan bahwa kaum perempuan itu rentan dengan penyakit HIV/AIDS ya. Yang kita tahu HIV/AIDS adalah sejenis virus yang sangat berbahaya sehingga menyebabkan atau melemahkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Jadi apabila tidak mendapatkan perawatan yang tepat dan benar, tubuh seseorang yang diserang HIV/AIDS akan terus-menerus melemah, akan terus merasakan sakit ya. Jadi dan memasuki tahap HIV/AIDS, yaitu sekumpulan gejala yang infeksi. Ya, jadi itulah peran gereja untuk memperlengkapi terkhusus kepada kaum perempuan yang rentan mengena serangan HIV/AIDS. Nah, itu adalah kelima. Tadi contoh yang Ibu katakan adalah beberapa aktivitas gereja yang menerapkan kasih kepada orang-orang di sekitarnya maupun di luar dari sekitarnya dengan atau sesuai dengan judul yang bab keempat, ya Nak ya, gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Yang bagian B, Ibu buat ini cukup singkat ya sayang, karena Ibu tahu kalian memiliki buku di rumah. Gereja yang memuridkan. Gereja yang memuridkan. Apa sih sebenarnya gereja yang memuridkan? Nah, sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya di dunia dan kembali ke sorga, ya. Nah, di situ di Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 dikatakan ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman.
Ibu merasa ayat ini sudah tidak asing lagi kita dengar. Ya, ini adalah ayat emas, ini adalah amanat agung Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga, memberikan pesan dan tugas kepada murid-muridnya agar melakukan pembaptisan kepada orang-orang yang menerima Yesus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari mana kita dapatkan baptisan ini? Sudah pasti di dalam gereja kita masing-masing. Walaupun pembaptisan itu yang kita ketahui terbagi dua, ada baptisan celup dan ada baptisan percik. Tetapi tidak menghilangkan makna gereja itu sendiri, tidak menghilangkan makna amanat agung Tuhan Yesus, ya. Semuanya sama, caranya yang berbeda, tujuannya sama, ya nak ya. Nah, apa artinya menjadi murid Kristus? Ayo, apa artinya menjadi murid Kristus? Apakah cukup dengan sekedar kita beragama Kristen atau di KTP kita agama Kristen? Apakah itu sudah menjadi alasan atau sudah menjadi atau cukup itu dikatakan murid Kristus? Cukup? Iya. Nah, apa itu yang Ibu katakan tadi? Apa itu murid atau apa artinya menjadi murid Kristus? Murid adalah seorang pembelajar yang mengikuti ajaran sang guru lalu menyebarkannya. Kalau kita ambil dari kata dasar murid dan guru seperti kita saat ini, iya kan? Nah, seorang murid akan menerima ajaran bimbingan dari gurunya. Nah, tetapi menjadi murid Kristus lebih dari sekedar yang Ibu katakan tadi, lebih sekedar antara kita. Kamu murid, saya guru. Lebih dalam itu lagi kalau mau menjadi murid Yesus. Ia harus menjadi pengikutnya. Pergi kemana dia memimpin. Dia melakukan apapun yang diperintahkan, tak peduli harga atau resiko yang harus ditanggung. Kemuridan merupakan sebuah hidup atau cara hidup. Menjadi seorang murid menyangkut menyerahkan diri total kepada Kristus sendiri. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan setengah hati atau paruh waktu. Artinya, menjadi murid Yesus kita harus memberikan kehidupan kita secara totalitas. Tidak setengah-setengah, tidak 50% kepada Tuhan Yesus dengan berdoa, dengan memberikan persembahan, dengan rajin ke gereja. Nah, ketika kita memiliki masalah atau kita memiliki pergumulan hidup, lalu kita pindah atau mencari alternatif lain, jawaban persoalan yang lain ke Allah lain. Contohnya, kepada manusia memiliki kekuatan dan lain sebagainya. Iya kan? Atau menyembah berhala atau pergi ke tempat orang yang kita anggap dia bisa memberi jawaban yang lebih tepat, ya. Tidak, tetapi menyerahkan diri secara total kalau mau menjadi murid Kristus, tidak boleh sepenuh hati, ya. Nah, dalam perjanjian baru dikatakan keselamatan dan pemuridan atau kemuridan berkaitan erat sampai tak dapat dipisahkan. Jadi antara keselamatan dengan murid atau kemuridan tidak dapat dipisahkan. Keselamatan dan kemuridan itu mirip anak kembar siam. Pernah nggak lihat kembar siam, nak? Kalau di televisi atau di YouTube, ya kan mereka sama mirip, mirip, mirip sekali, ya kan? Nah, keduanya dihubungkan oleh suatu ikatan yang hanya dapat dipisahkan kematian. Seperti itulah antara keselamatan dan kemuridan atau menjadi murid Kristus. Jadi tidak terlepas ya nak. Siapa ingin mau mendapatkan keselamatan sudah pasti harus menjadi murid Yesus. Jadi jangan kita bayangkan murid Yesus itu hanya 12 orang aja. Ya kan? Tidak. Nah, menjadi murid Yesus itu bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tidak. Tetapi kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Menyerahkan hati kita, menyerahkan seluruh kehidupan kita secara totalitas kepada Yesus Kristus. Nah, salah satu yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, nah kita mau melihat orang Kristen pada Kristen perdana untuk menunjukkan bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Nah, kalau kita lihat materi sebelumnya, kita sudah belajar bahwasannya gereja mula-mula atau orang Kristen mula-mula menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka memberikan dirinya untuk dibaptis beramai-ramai, ia kan menjadi orang Kristen. Tetapi tidak sampai di situ. Mereka betul-betul bersekutu. Mereka melakukan ibadah-ibadah di rumah mereka.
Lalu mereka menjual apa yang mereka miliki dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi pemuridan atau keselamatan yang mereka dapat atau pengetahuan pengajaran yang mereka dapat tentang Kristus tidak sampai berhenti di situ saja, tidak sampai berhenti mereka dibaptis, tapi ada kelanjutannya. Adalah murid-murid Yesus dengan menyatakan kasih kepada siapapun. Jadi berkelanjutan, ya. Pada itulah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen atau orang Kristen perdana pada waktu itu. Nah, sebelum kita ke tugas ya, Nak. Di situ kita mau lihat dulu. Nah, di situ di halaman 41, di India ada sekelompok orang yang disebut Dalit, katanya sekelompok orang yang disebut Dalit. Mereka adalah orang-orang yang tidak berkasta. Yang kita tahu kalau di India itu masih berlaku kasta-kasta, ya, Nak. Nah, mereka ini tidak berkasta karena mereka dianggap rendah, sangat najis, seperti polusi mereka dianggap, seperti berbentuk penyakit yang menular. Mereka sungguh tidak menganggap orang Dalit ini adalah manusia, ya. Jadi dikatakan di situ sehingga mayoritas masyarakat India tidak rela makanannya disentuh oleh orang Dalit. Gak rela disentuh orang Dalit. Atau kalau di sebuah tempat atau rumah makan pelayannya ada orang Dalit, mereka tidak mau karena mereka tadi seperti Ibu katakan, mereka menganggap orang Dalit ini adalah orang yang sangat najis, sangat kotor, polusi, penyakit dan sebagainya. Nah, orang-orang Dalit telah berabad-abad ditindas dan disingkirkan dalam sistem kasta yang ada di India. Mahatma Gandhi, tokoh pendiri India, pernah menyebut Dalit dengan istilah Harijan. Sebelumnya Ibu juga dijelaskan siapa ini Mahatma Gandhi ini. Ya, Mahatma Gandhi, seorang yang mencintai ajaran Tuhan Yesus, yang menyukai ajaran Tuhan Yesus. Ya, lalu apa itu Harijan? Harijan itu adalah anak-anak Tuhan. Jadi Mahatma Gandhi ini mengatakan bahwa Dalit ini artinya atau istilah Harijan. Apa itu Harijan? Anak-anak Tuhan. Namun kaum Dalit sendiri itu menolak istilah yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Mereka menolak. Karena apa mereka menolak? Walaupun mereka dikatakan anak-anak Tuhan, walaupun mereka dikatakan Harijan, tapi tidak menyelesaikan masalah mereka. Apa masalah mereka? Mereka tidak diterima di tengah-tengah masyarakat karena masyarakat India memiliki kasta-kasta. Jadi jumlah mereka sangat besar, ya, yaitu 240 juta jiwa di antara lebih dari 1 miliar penduduk India. Jadi cukup banyak mereka. Banyak dari kaum Dalit ini yang menjadi Kristen. Banyak katanya menjadi kaum Kristen. Dengan harapan, mereka memilih harapan bahwa mereka akan diterima sepenuhnya dan tidak akan didiskriminasi lagi. Apa arti didiskriminasi? Tidak akan ditindas, tidak akan dibeda-bedakan lagi. Jadi mereka banyak mengikut atau sebagian dari mereka adalah pengikut Kristen. Namun sayangnya banyak orang Kristen India yang masih terkungkung, ya, dalam ikatan-ikatan kasta dan tidak bisa menerima kaum Dalit sepenuhnya. Jadi akibatnya orang-orang Dalit kembali mendapat perlakuan diskriminasi di gereja. Jadi kenapa mereka tidak diterima walaupun mereka sudah menjadi orang Kristen? Karena atau orang yang di gereja ini juga melakukan diskriminasi orang-orangnya, bukan gerejanya, karena seperti dikatakan tadi di India itu masih erat dengan yang namanya kasta-kasta. Ya, jadi Pastor Yesu Maria dari Gereja Katolik Roma di India mengatakan di Tamil Nadu lebih dari 70% umat Katolik berasal dari latar belakang Dalit, tetapi hanya 4 dari 18 uskup kami yang berasal dari komunitas Dalit Kristen. Dari sini jelas bahwa gereja perlu bekerja lebih lagi keras untuk membuat orang-orang Kristen menerima kaum Dalit dan pada akhirnya menghilangkan sistem kasta dari seluruh masyarakat India. Iya Kak, kalau kita ingat dari penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita,
Dari penciptaan Tuhan tidak bilang, kamu kulahirkan dari kasta ini, kamu kulahirkan dari kasta ini. Tidak, semuanya sama di mata Tuhan, baik laki-laki dan perempuan. Yang perbedaannya adalah dari jenis kelamin. Ya nak ya. Jadi di Indonesia, itu tadi di India ya nak ya, di Indonesia gereja-gereja pun sadar akan tugasnya untuk memperjuangkan hak azazi manusia atau HAM. HAM itu dari mana kita dapat? Semenjak kita berada dalam kandungan ibu kita sudah memiliki HAM, hak azazi manusia yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Ya, jadi telah lama Gereja Kristen Indonesia di tanah Papua dan di gereja Gingmim atau Kemah Injil Gereja Indonesia telah lama menyuarakan perlawanan. Ada kata perlawanan, bukan mau berlawan bagaimana ya, tapi perlawanan terhadap praktik-praktik ketidakadilan. Mari kita lawan. Jadi gereja dengan bersikeras menyatakan, mari kita lawan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pada saat itu adalah kalau kamu lihat di buku halaman 41 kepada masyarakat Papua pada tahun 2012. Jadi pendeta Albert Iyoku, ketua sinode GKI di tanah Papua mengatakan, selama ini kami berusaha untuk menyampaikan masalah-masalah Papua ke Dewan Gereja sedunia supaya tetap mendapat keadilan. Ya nak ya. Nah, itulah nak, sebelum kita sampai ke tugas, ya, itulah sesuai dengan judul kita, gereja yang bersaksi dan melayani. Jadi kalau mau ikut Tuhan ini memang sangat sulit, tetapi yakinlah upah kita besar di sorga. Siapa yang percaya kepada Yesus akan mendapatkan keselamatan. Nah, lalu kita menyerahkan diri kita untuk dibaptis, bersaksi dan melayani di dunia. Tugasmu yang pertama nak, saya minta yang ini jangan kamu gabungkan di kertas ini satu ya. Saya minta tugasnya itu ada 2, ini satu kertas ya, satu kertas. Nanti tugas yang saya lampirkan lagi itu kertas yang kedua. Saya minta di sini, apa pendapat kamu tentang gereja-gereja yang melayani sesama manusia tanpa memandang latar belakang agama, suku, dan pendidikan dan lain-lain, seperti yang dilakukan oleh gereja Protestan Indonesia, contohnya baru kaum pemuda yang dilakukan oleh GKI, Gereja Kristen Indonesia yang tadi, yang sudah kita jelaskan yang 5 tadi. Nah, menurut kamu ya, apa pendapatmu tentang salah nggak gereja membantu sesama manusia? Atau gereja hanya membantu sesama gereja atau sesama orang Kristen? Jadi berikan pendapatmu ya. Nah, selanjutnya ini tugas yang kedua dalam kertas yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan pengakuan iman rasuli? Menurut kamu apa itu pengakuan iman rasuli? Dan apa itu dasatita atau tita? Apa itu? Nih sayang ya. Yang kedua, bagaimana konsep menjadi murid Yesus? Konsep. Apakah menjadi murid Yesus itu harus cantik? Apakah menjadi murid Yesus itu harus memiliki pengetahuan intelektual yang luar biasa? Apakah menjadi murid Yesus itu dari orang-orang yang berkuasa contohnya? Iya kan? Nah, bagaimana konsep menjadi murid Yesus dipahami di lingkungan gerejamu? Ya, apa konsep kriteria yang digunakan? Seperti Bu bilang tadi, apakah hanya orang-orang yang penting saja menurut gerejamu yang menjadi murid Yesus? Nah, coba kamu jelaskan ya nak. Yang ketiga, coba kamu kaitkan Matius 7 ayat 21. Ya, Matius 7 ayat 21. Kamu buka nanti di situ Alkitabmu. Ya sayang ya. Yang isinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan yang dikatakan oleh Bapakku, itulah yang masuk dalam kerajaan sorga. Cobalah kamu kaitkan nanti dengan keterlibatan gereja dan orang Kristen yang menolong sesama. Coba kamu kaitkan ya. Ibu kasih contohnya seperti ini. Apakah tadi dikatakan
bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan, atau orang yang sering berdoa, ya sering berdoa rajin ke gereja, tetapi ketika orangnya minta pertolongan, bantuan, kamu mengabaikannya. Apakah itu? Nah, coba ya, coba nanti kamu kaji. Kaitkan, bolehlah kasih 3 contoh, boleh ya nak ya. Oke, demikianlah materi pembelajaran kita nak. Kalau ada yang belum kurang paham atau tidak paham atau bagaimana atau ingin lebih lanjut lagi, boleh telepon ibu ya sayang ya. Semoga materi pembelajaran kita menguatkan kita, memahami kita bahwa kita harus melayani dan kita bersaksi. Dan ini adalah menjadi salah satu tugas panggilan gereja. Oleh karena itu, kita berdoa. Kembali Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Dalam keterbatasan kami Tuhan, akan kebenaran firman-Mu kami percaya Engkau akan menguatkan dan memampukan kami Tuhan untuk memahaminya. Tuhan, jadikan kami garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia ini yang membawa damai dan keadilan. Karena kami percaya Tuhan Engkau membentuk kami menjadi sesuatu yang terbaik di hadapan-Mu. Tuhan, walaupun di usia kami masih muda, tapi kami percaya Tuhan, Kau tak pandang usia Bapa. Nyatakanlah kasih-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, berkatilah orang-orang yang membutuhkan, yang dalam keadaan sakit, ekonomi, dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan akan memampukan. Berkatilah orang tua kami Yesus, berikanlah kesehatan. Jauhkanlah segala penyakit dari mereka dan juga kota kami ini Yesus. Terpujilah Tuhan nama-Mu di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Shalom.